Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Krejigos. Pada kesempatan kali ini saya akan mengunjungi atau berziarah ke petilasan Prabu Salangkuning. Dan di samping kiri saya ada Pak Koji selaku juru kunci dan ada rekan saya Mas Tanjil dari tim Krejigos. Jadi untuk malam ini kita tidak sendirian, bersama semua kru ikut ke atas. Dan untuk selanjutnya kita akan lebih jelasnya di atas mungkin ya. Oke teman-teman, sekarang kita udah ada di petilasan Prabu Salangkuning. Dan untuk selanjutnya ada baiknya kita mendoakan leluhur kita ya. Mungkin untuk doa akan dipimpin langsung sama Pak Koji selaku juru kunci di petilasan ini. Silakan ke posisinya Pak. Mungkin sambil duduk apa berdiri aja Bang? Duduk boleh. Duduk boleh. Nah, sekarang mungkin kita akan ke pembahasan. Tujuan saya ke sini untuk ingin tahu lah cerita singkat tentang petilasan ini, karena sempat mendengar di sini ada bekas keraton ya. Iya. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu asal usul keraton itu apa, terbentuknya di sini sejak kapan? Ya memang zaman dulu di sini kan tempatnya Istana Keraton Salangkuning, tempatnya singgah Raja Dailuhur itu Prabu Gagak Ngampar. Yang singgahnya di sini tempatnya, ini keratonnya, ini istananya, ada di daerah wilayah Salangkuning yang disebut Istana Keraton Salangkuning, tempat singgah Raja Dailuhur Prabu Gagak Ngampar. Nah, terus mau tanya lagi Ya, jadi tadi kan sempat juga cerita ya. Jadi untuk Prabu Salangkuning sendiri itu sebenarnya bukan raja seperti kita ya, mohon maaf, ya, manusia, ya, melainkan bangsa dari alam gaib ya. Ya. Bisa diceritakan lagi Bang? Ya, memang kalau di sini Prabu Salangkuning itu memang rajanya ya, termasuknya raja gaibnya ya, yang ada di Keraton Istana Salangkuning. Yang raja manusianya itu Prabu Gagak Ngampar yang ada di Karangbirai. Karangbirai, dekat Karangbirai Ya, ya. makomnya yang ada di Karangbirai. Nah, terus tanya lagi Pak. Satu pertanyaan Pak. Ya. Gini, bagaimana bagaimana cara komunikasi antara Prabu Gagak Ngampar dengan Prabu Salangkuning? Ya begini ya, Prabu Gagak Ngampar yang pertama mengucapkan yang Prabu Salangkuning selagi dia mau berperang. Nah, udah segitu ya. Pokoknya mau jalan kemana, mau pergi kemana, itu yang diucapkan oleh Prabu Gagak Ngampar. Berarti bisa dibilang pegangannya ya. Nah, untuk tadi sempat apa ya, di jalan kita menarik ya, lihat susunan bebatuan ya. Kata Bapak juga tadi kan dibilang itu apa ya, pelatarannya Ya. keraton ini Salangkuning. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa di sini tidak ada apa ya, bekasnya, tidak ada apa, ciri bukti kuat bahwa di sini
dulunya keraton? Memang kakek saya dulu memang di sini ada bangunan-bangunan keraton bekas keraton kerajaan leluhur. Ya. Tapi tak tahu kemana hilang, apakah di telan bumi, apakah saya tahu lah itu katanya di telan bumi, kata orang tua dulu. Nah, Terus ada lagi sekarang kan ada informasi juga kan di sini sering banyak orang yang berkunjung. Nah, ya tujuan kebanyakan dari orang yang berkunjung ke tempat ini sebenarnya untuk apa? Apakah untuk berziarah? Apakah ada hal lain yang ingin mereka apa ya? Mereka ulang di Ya. tempat ini. memang ada banyak ke sini orang yang datang mau ziarah ke sini untuk menjaga keselamatannya keluarganya, untuk menjaga dari godaan-godaan makhluk yang halus lah gitu ya, seperti itu. Nah, sempat tadi saya mendapatkan sedikit gambaran. Emang di sini pas tadi saya menjadikan doa ya, dulunya kayak terlihat di sini ada berdiri bangunan megah, bahkan bukan sebesar yang ada di tempat ini, Pak. Jadi kayak Kerajaan. ke sana ya, Ya, benar. ya betul, memang kalau secara dilihat secara batin itu bukan kayak gini Iya. tempatnya, kayak keraton. Kalau ini bisa dibilang dohirnya hanya petilasan seperti ini. Nah, untuk ya, betul. mungkin yang bisa melihat dengan apa ya, bisa dikatakan mata batin, memang di sini apa ya, bukan sebesar ini. Ya, Emang besar ya, Pak. besar, menggunakan berjalan. Iya. Ya gini, ini di sini nah, luas, sono, terus luas ke bawah. Kan iya tadi juga Iya. dibilang di bawah sebagai apa ya, alas atau pelataran Iya. dari bangunan teras depan mungkin ya. Nah, kalau kata kakek saya dulu, pintu gerbangnya keraton Keramat Selang Kuning itu di jembatan Cimaung. Oh iya, yang di dekat pesantren tadi. Ya. Nah, tadi ada yang menarik lagi kan, katanya dulu Prabu Gagak Kampar sebelum mendirikan kerajaan yang mohon maaf di sana ya, mukim dulu di apa tadi, Gegernaan. Di Gegernaan iya, ya, sebelum Gagak Kampar mendirikan membangun istana Keraton Selang Kuning itu, dia sempat mukim dulu di Gegernaan untuk membuat istana Keraton Selang Kuning ini. Nah, keraton udah jadi, dia turun ke sini sambil membawa rombongan-rombongannya. Dan mohon maaf ya, kita bukan hanya silsilah, cuma saya Ya. ingin tahu apa ya, Raja Gagak Kampar itu sebenarnya apakah asli turunan dari luhur, apakah ada lagi apa ya, turunan lain masuk ke wilayah dari luhur? Bukan. Prabu Gagak Kampar itu bukan turunan dari luhur. Dia turunan dari luhur Kawali. Ya. Yang berasal dari turunan Kawali. Prabu Gagak Kampar dari turunan Kawali, dia memegang perbatasan Cijolang. Nah, dia perbatasan Cijolang, ceritanya dia ke sini langsung mendirikan kerajaan di sini, yaitu Raja dari Luhur. Dan bentar, tadi sempat sore ya kita bercerita dulu sama Pak Koji Ya. untuk sebenarnya ini daya luhur ini yang urutan ketiga itu maksudnya seperti apa, Pak? Ini kan Prabu Gagak Kampar asal-asalnya dari Kawali ya. Ya. Kawali itu yang bernamanya kan Daya Luhur Kawali, Iya, ada. Raja Daya Luhur Kawali. Yang kedua, Iya, ya yang satunya Tasik. Tasik. Ya, yang kedua itu yang dipegang tadinya kan mau dipegang sama Prabu Gagak Kampar. Nah, Prabu Gagak Kampar dia kan agak marah sedikit lah gitu, karena nggak mau bertengkar sama saudara. Nah, Raja Wastu Kencana, nah, dia Gagak Kampar disuruh ke Jawa Tengah. Berarti mendirikan kerajaan Kerajaan yang di Daya Luhur. Membawa rombongannya banyak lah gitu. Nah, untuk selanjutnya mungkin hanya itu yang bisa saya tanyakan. Apakah ada pertanyaan lain dari Mas Tanjil? Mungkin ada yang mau ditanyakan mumpung lagi di sini bersama juru kuncinya sekalian. Cukup kali, udah jelas. Nah, mungkin untuk selanjutnya kita akan ada pembahasan lagi yang lebih detail, cuma saya tidak di tempat ini, mohon maaf karena ini petilasan. Kayaknya kurang sopan juga untuk apa ya, mengorek lebih dalam. Kita akan bercerita nanti di rumahnya Pak Koji
insya Allah, atau enggak ada singgasana yang lain. Nah mungkin untuk tanya-tanya singkat tentang sejarah Prabu Gagak Ngampar cukup sampai di sini dulu ya Pak. Mungkin next kita ada project lagi ke tempat ini, insya Allah kalau misalkan udah channel kita udah berkembang dan bisa berlanjut sampai lama, dan saya berharap seperti itu. Nah mungkin sekian dulu dari saya, ini cerita singkat. Nah kalau misalkan kalian ingin cerita yang lebih detailnya bisa langsung datang ke Bapak Koji yang beralamat di Salangkuning ini sendiri, di bawah, bukan di bawah sini ya, nanti ada di bawah petilasan ini. Nah mungkin sekian dulu dari saya Diki Sakau, dan ini Pak Koji dan rekan saya Mas Tanjil, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.